واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأمل في العالم. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بالسنة إلى يوم الزحام. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في دارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam hari ini al-khawfu war-roja. Khauf, khawatir, war-roja dan harapan. Hidup kita di antara dua itu. Khauf, takut kalau kita nanti tidak beruntung. Dan roja, harapan. Mudah-mudahan kita berharap kita bisa bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Su'ilal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu anit taqwa. Sayyidina Ali ditanya tentang takwa. Faqal, takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Karena surga memang diperuntukkan bagi orang-orang yang takut, yang takut dan takwa kepada Allah. Takut maknanya takwa. Orang yang takut pengamalannya adalah dengan takwa. Jangan dipahami takut kepada Allah terus nggak ngapa-ngapain. Khauf atau khasyah. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Kalau Imam Al-Ghazali, takwa itu dibagi menjadi satu. Yang pertama ayyushkara fala yukfar, bersyukur enggak boleh kufur. Ayyudhkara fala yunsa, senantiasa ingat kepada Allah dan enggak boleh lupa sama Allah. Dan ayyuta'a fala yu'sa, taat, tidak boleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Wal qanaatu bil qalil, takwa juga memiliki makna qanaah. Qanaah itu nerima bil qalil, dengan apapun yang Allah berikan meskipun sedikit. Idza asabaka khairan yasiran fala tanzur ila sigharihi wal tanzur ila man arzaqaka. Kata Allah, kalau kamu dikasih nikmat sedikit, jangan lihat kecilnya nikmat, tapi lihat siapa yang ngasih nikmat, Allah. Idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi wal tanzur ila man adnabta. Kalau kamu melakukan dosa, jangan lihat kecil dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Idza asabaka musibah, kalau kamu ditimpa musibah, fala tashku ila malaikati, jangan fala tashku ila khalqi, jangan ngadu kepada makhluk. Kama la ashkuka ila malaikatihi nasaidat masawika, seperti halnya aku tidak pernah ngadu kepada malaikatku ketika kamu melakukan dosa. Wal isti'dadu li yaumir rahil, takwa juga memiliki makna persiapan untuk pulang kampung. Li yaumir rahil. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Kata Hasan Al-Basri, mukmin itu kumpul dalam dirinya ada ihsanan wa khaufan. Ihsanan kebaikan, wa khaufan dan kekhawatiran. Ihsanan melakukan kebaikan.
Wa innal munafik, sementara orang munafik jama'a isaatan wa amnan, mengumpulkan isaah itu keburukan, wa amnan, dan merasa aman dia. Orang munafik melakukan keburukan dan tidak pernah khawatir dengan keburukannya, sementara orang mukmin melakukan kebaikan tapi khawatir kebaikannya itu diterima apa kagak. Itu mukmin, bedanya dengan munafik. Orang munafik melakukan keburukan masa bodoh, tapi kalau orang mukmin jangankan melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja dia khawatir. Dia khawatir. Ulama-ulama al-mutaqaddimin, dari mulai katakanlah tidak bicara sahabat dari tabi'in, itu ngeri betul dengan amalan-amalannya. Malik bin Dinar oleh sahabat-sahabatnya diajak untuk sholat istisqa. Kata Malik bin Dinar, utrukuni, jangan tinggalin saya, jangan ajak saya. Apa kata Malik bin Dinar? Saya takut gara-gara saya kalian berdoa, doa kalian gak dikabulkan. Malik bin Dinar. Karena memang kemarin kita ditimpa, ya bukan ditimpa sih sebetulnya, memang kondisi cuacanya. Syukuri saja. Kalau bahasa ditimpa kayaknya Allah kejam banget. Memang musim kita itu ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau negara-negara lain itu musimnya banyak. Manusia begitu tuh, dikasih musim panas apa? Panas mulu. Dikasih hujan, hujan mulu. Halus ya. Nabi Musa salat istisqa, begitu salat berdoa, doa minta hujan, ya Allah turunin hujan, kira-kira begitu kan doanya. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku tidak akan menurunkan hujan kepadamu karena ada satu dari umatmu yang melakukan dosa. Akhirnya Nabi Musa berdiri, wahai kaumku, saudara-saudara, kata Allah, kita tidak akan diberikan hujan karena di antara kita ada yang masih melakukan dosa. Oleh karenanya, siapa yang hari ini telah melakukan dosa, segera mohon ampun, istighfar kepada Allah. Tidak dikasih tahu si A, si B yang melakukan dosa, yang merasa kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan sesaat setelah itu baru turun hujan. Orang yang mengharapkan rahmat dari Allah tanpa melakukan kebaikan sama seperti orang mengharapkan tumbuh di ladangnya buah durian tapi dia nggak nanam. Paham ya? Orang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, tapi tidak melakukan kebaikan. Rahmat Allah harus dilakukan dengan kebaikan. Kebaikan apa saja. Sehingga doa orang-orang yang melakukan kebaikan bersama-sama berkumpul, doanya mesti semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu tuh. Berkumpulnya kita di sini kan begitu, hadirin. Makanya mana beberapa pekan yang lalu kita bahas tentang sholat itu 17 rakaat, definisinya dalam kenyataan kita 17 waktu, 17 jam. Coba hitung 17 jam itu bukan hanya sholat. Dari mulai bangun tidur, Pak, dari mulai bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita ke kamar mandi, niatin ibadah, kita wudhu ibadah, kita jalan ke masjid ibadah, selesai sholat subuh, kemudian kita ibadah, baca Quran ibadah, kemudian kita berangkat kerja dari pagi, katakanlah jam 7 sampai jam 4, niatin ibadah. Itu yang maksudnya 17 jam itu. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan karena Allah, diniatkan karena Allah, bernilai ibadah. Bukan definisinya sholat semua 17 jam itu, bukan.
silaturahmi, ketemu dengan teman, kita ngopinya ke rumah si abang anu, bapak anu, niatin ibadah, niatin silaturahim. Itu ibadah. Kita ngaji begini aja nih, ngajinya ketemu teman dengan satu yang lain aja ibadah. Kita ngelihat satu saudara kita itu ibadah. Ini masuk dari 17 jam itu. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu sepanjang harinya tidak ada hal yang dilakukan kecuali khawatir orang mukmin itu, Pak. Begitupun di sore harinya khawatir, paginya khawatir, iya kalau ketemu sorenya khawatir, iya kalau ketemu malamnya khawatir, iya apa saya besok ketemu subuh. Itu orang mukmin tuh. Ya Allah, saya besok ketemu subuh apa enggak? Saya besok masih bisa jamaah apa enggak? Begitu hadirin orang mukmin. La'alli anju, mudah-mudahan saya selamat, orang mukmin tuh. Wal munafiq yatrukul amal wa orang munafik ninggalin amal. Apa omongan sederhananya? Sawadun nas katsiran, banyak orang berjuta-juta. Wa sawfa yughfaru li, mudah-mudahan saya dimaafin, begitu. Jadi enteng banget. Kekhawatiran kita itu harus terjaga betul gitu. Sehingga apa? Man khaufallaha azza wa jalla, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai', maka Allah berikan kekhawatiran sesuatu dari dia. Artinya orang lain khawatir pada dia. Artinya orang sungkan, Pak. Bahasa gampangnya orang kemudian khawatir kepada dia. Wa man lam yakhfillah, tapi orang yang tidak takut, tidak khawatir kepada Allah, khafa min kulli syai', Allah tanamkan ketakutan dari berbagai sesuatu. Kalau kita enggak takut sama Allah, maka Allah tanamkan kita ini memiliki rasa takut kepada apa saja. Orang enggak takut sama Allah, itu gitu, Pak. Orang kalau enggak takut sama Allah, udah hidupnya selalu dihantui dengan berbagai kekhawatiran. Sehingga orientasi hidupnya apa? Dunia, ya. Gimana nih kalau besok nggak makan? Gimana kalau ntar malam nggak makan? Gimana kalau besok ini, kalau besok itu? Khawatirnya begitu. Kenapa? Karena dia tidak takut sama Allah. Tapi kalau orang yang takut sama Allah, nggak ada urusan. Jamaah rahimakumullah. Maaf agak batuk. An Adam alaihissalam lama ubita ilan adi maka salah sami asana. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, bertempat di bumi ini selama 300 tahun, layar faurosahu, tidak mengangkat kepalanya ila sama, ke langit. Kenapa? Hayaan minallah, karena malu sama Allah, karena pernah melakukan dosa. Kita bertubi-tubi beribu-ribu melakukan dosa, kita nggak malu kepada Allah. Nabi Adam malu sama Allah, sampai malunya nggak mau angkat kepala. Karena Ibrahim Khalilullah, ini kekhawatiran para nabi. Idza dzakara khati'atahu yughsya'nahi, Nabi Ibrahim kalau ingat salah pingsan, Pak. Ingat salahnya pingsan. Wa yusma wajibu qalbi min masirati milin, dan terdengar gemetar hatinya itu, deg-deg hatinya itu selama perjalanan 1 mil. Jauhnya 1 mil itu oleh orang yang kasyaf itu, dredegnya Nabi Ibrahim itu kedengaran selama sejauh 1 mil. Nabi Ibrahim takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, taf'alu dzalika wa anta Khalilur Rahman. Ya Nabi Allah Ibrahim, Anda itu Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kok begitu takut sama dosa yang kamu lakukan? Idza dzakartu khati'ati, kalau aku ingat salah, nasitu khullati, aku lupa dengan pangkatku sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pun demikian, Pak. Umar bin Khattab itu sahabat yang diantara masuk kategori 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Apa kata Umar bin Khattab? Selalu ngeri dia. Kalau seandainya ada suara dari pada hari kiamat, semua orang masuk surga kecuali 1. Umar bin Khattab mengatakan yang 1 itu pasti saya.
Kalau seandainya disuruh di hari kiamat, saudara-saudara, semua manusia masuk surga kecuali satu. Umar saking ngerasa nggak pantasnya, itu pasti yang satu saya. Padahal dijamin masuk surga. Ditanya lagi, ya khulafaur rasyidin amiral mu'minin, Allah telah baginda Rasulullah SAW mengabarkan kepadamu bahwa engkau termasuk 10 dari orang-orang yang dikabarkan, digembirakan masuk surga. Apa kata Umar bin Khattab? Saya takut masuk surga itu ada syaratnya. Dan saya takut belum memenuhi syarat itu, kata Umar bin Khattab. Karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan berita gembira terhadap 10 sahabat yang masuk surga itu, Nabi nggak nyampein syaratnya, Pak. Sehingga Umar bin Khattab masih ragu. Ada syaratnya. Syaratnya, kalau ditanya syaratnya sholat, jangan ragukan sholatnya Umar bin Khattab. Sampai terkapar ketika sholat subuh masih disuruh sholat karena sahabat. La hadza lil muslimin tarkus sholat. Nggak ada toleransi bagi orang muslim yang ninggalin sholat. Kata Umar bin Khattab begitu. Karena Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Daud itu seorang nabi yang dianugerahi kerajaan, yang kemudian terwariskan kepada Nabi Sulaiman, anaknya. Nabi Daud punya suara bagus, bisa melunturkan, melemaskan besi. Itu mujizatnya. Dan Nabi Daud kalau ngaji itu, Pak, kalau daun-daun yang jatuh dari pepohonan dengar Nabi Daud ngaji, itu goyang dia, menari di atas udara. Saking apanya suaranya? Saking merdu. Tapi kalau kita ngaji itu daun pengen buru-buru jatuh aja tuh. Kalau kita yang ngaji, Nabi Daud enak suaranya. Makanya ada orang-orang yang ahli qurra itu ada amalan Nabi Daud supaya suaranya bagus. Amalannya apa, Ustaz? Saya punya. Gimana syaratnya? Datang ke rumah, bawa apa? Pisang Ambon. Bercanda, Pak. Karena Nabi Allah Daud alaihissalam yamzuju syarabahu bidumu, sering minumannya itu tercampur dengan air mata. Minumannya sering tercampur dengan air mata. Walam yuradahikan ba'dal khati'ah. Dia tidak pernah tertawa tersenyum setelah melakukan dosa. Ya, dan tidak pernah mengadahkan kepalanya ke langit. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal bagian hayatu kullah wa kila baka hatta nabatal ushum min dumu'ihi. Sampai sering banyak nangis Nabi Daud, Pak. Nabi Daud apa? Istrinya 100. Berapa? Nabi Daud istrinya 100. Tapi Nabi Daud, syariat Nabi Daud, puasa yang diikuti oleh Rasulullah dan diajarkan kepada kita umatnya, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud istrinya 100. Sebegitu banyaknya masih sempat puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Kita yang bini 1 enggak puasa. Apakah harus 100? Sono, kalau berani sama centong bini mah. Wa hatta takhadatid dumu fi khaddi ukhdudan. Nangis Nabi Daud alaihissalam mengingat dosa, ingat kesalahan, hatta nabatal ushbu min dumu, sampai kemudian tumbuh ushbu, rumput di air matanya, Pak. Kalau kita lumut maksudnya. Air lumut itu sering tumbuh kalau ada air. Jadi saking nangis, saking banyak tangisan itu lumut nempel di wajahnya, rumput. Wa hatta takhadumu fi khaddihi ukhdudan, sampai kemudian di wajahnya itu ada garis, ya. Ada garis bekas tangisan Nabi Daud alaihissalam. Nabi itu, Pak, insyaallah. Karena min doain ban Nabi Allah Yusuf alaihissalam, di antara doa Nabi Yusuf apa? Tawaffani muslima, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Amin ya rabbal. Doa nih, Pak. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kalau jadi imam, Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Kalau jadi imam, Rabbana tawaffana
muslimin wa alhiqna bis salihin. Kalau sendiri, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Hadza min khaufihi ala su'il khatimah. Doa ini saking takutnya Nabi Yusuf, jangan sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi Yusuf takut. Kenapa doa ini disampaikan? Karena Allah sampaikan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati wahai orang-orang beriman. Dan ayat ini sering dibaca di setiap mimbar khutbah. Jangan mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kekhawatiran para sahabat Aisyah, annaha dzakarat an-nar. Aisyah radhiyallahu taala anha ingat neraka. Fabakat nangis Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Rasulullah kemudian nanya, mayubkiki, kamu kenapa nangis wahai Aisyah? Qalat, Aisyah menjawab, zakartun nar fabakaitu ya Rasulullah, saya ingat neraka, saya nangis. Kita kan nggak pernah Pak seumur-umur ingat neraka, paling nangisnya bentaran doang. Aisyah nangis kalau ingat neraka. Fabakaitu fatadkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ya Rasul, apakah nanti pada hari kiamat Rasul ingat keluarga? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada di 3 tempat seseorang itu enggak ingat orang lain. Jangankan orang lain, anak bininya enggak bakalan ingat. Enggak bakalan ingat. Inna zalzalatis sa'ah syai'un azim. Ya. Sa'ah itu hari kiamat. Yauma tarawnaha tadhalu, di mana engkau melihat banyak ibu yang menyusui amma arda'at. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang bersinar, dhahikatun mustabsyirah, tertawa gembira. Mudah-mudahan kita semua, amin ya rabbal. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Pada hari itu juga ada muka-muka yang buram. Naudzubillah. Wa wujuhu yawma idzin dhahikatun mustabsyirah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar tarhaquha qatarah, diliputi awan yang gelap. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba. Yauma tarana tadhalu kullu murdi'atin. Ibu yang lagi nyusuin anaknya lupa lagi nyusuin anaknya. Wa ma hum bisukara. Wa taran nasa sukara, kamu lihat manusia seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Hadirin jamaah, dahsyatnya hari kiamat. Ustaz, apakah kita merasakan hari kiamat? Ya, kita pasti merasakan hari kiamat. Imma ketika kita masih hidup, wa imma dan ketika kita sudah meninggal dunia. Indal mizan, yang pertama indal mizan. Nah, 645 kita nanti stop. Indal mizan, ketika ditimbangan hatta yalama yakhifu mizan wa am yathqulu. Orang nanti tidak ingat dengan keluarganya pada 3 tempat. Yang pertama ketika di mizan timbangan, Pak. Enggak ingat tuh. Enggak kayak kita datang ke TPS bareng-bareng serombongan sama keluarga masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi. Jangankan dari saudara, dari bapak, emaknya, anaknya lari itu. Ngapa ngurusin urusan masing-masing. Apalagi kita satu dengan yang lain ingat, kagak. Sama bapak kita nggak ingat, sama anak kita yang kita bilang cinta banget sama anak kita nggak ingat. Bini yang kita sayang banget nggak ingat tuh. Sampai kapan ingatnya, Pak?
hatta ya'lama yakhifu mizanu am yathqul, sampai dia tahu timbangannya berat apa enteng. Kalau timbangannya amalnya berat, baru kepikiran sama anak. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya, timbangan anak saya juga berat. Ustadz, bisa nggak kita ngelihat tuh, Pak? Terbayang tidak? Kita nggak usah bicara hari kiamat. Pada hari manusia berkumpul, ngurusin urusannya masing-masing. Kita nyari anak kita. Yang tahu kita itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa melihat, belum diperlihatkan. Apakah kita bisa memberikan syafaat? Kalau kita orang soleh bisa memberikan syafaat, karena syafaat itu dari para nabi, Nabi Muhammad, para nabi, kemudian aulia, orang wali-wali Allah, ulama, termasuk orang-orang soleh. Kalau ingin bisa memberikan pertolongan kepada saudara, harus menjadi orang soleh. Catat itu. Orang soleh itu bisa memberikan pertolongan kepada saudara. Yang satu bisa menolong yang satu, orang kedua orang ada dua bisa menolong dua. Kalau kita nolong teman kita bisa, atau kita berdua ini bisa nolong teman kita yang dua, dan seterusnya. Wa inda tatir suf hatta ya'lama aina yaqu kitabu fi yamini aw shimali aw wara'a dhahri. Yang kedua, tidak ingat sama anak, sama bini, sama keluarga, sama bapak, sama semuanya enggak ingat. Sampai kapan? Sampai dia tahu apakah kitab amalannya diberikan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, bahkan dari belakang. Ya, kalau amalan rapotnya, Fulan bin Fulan, ini rapot kamu. Dari sebelah kanan, ingat sama anak kita, sama saudara kita. Ya, anak saya dari mana ya? Kitabnya dicari. Diberikan kitabnya dari mana ya? Wa inda sirat, dan ketika ada di titian siratal mustaqim, idza udiya baina dhahri jahannam hatta yajuza. Sampai kapan? Naik ke titian siratal mustaqim, nyebrang jembatan siratal mustaqim sampai dia kemudian selamat dari dari kecelakaan yang menyebabkan dia tercebur dalam lembah neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua nggak pakai nyebrang, Pak. Amin ya robbal alamin. Adakah orang yang tidak nyebrang siratal mustaqim? Ada. Siapa mereka? Di antara orang-orang yang nggak pakai nyebrang adalah orang-orang yang rutin sholat berjamaah. Amin ya robbal alamin. Lama mata Ibrahim wa dufina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting ini. Ketika Ibrahim itu salah satu anak Nabi Muhammad SAW, umur 2 tahun meninggal dunia. Idza jaa, ini dalil talqin nih. Kalau ada yang membantah talqin gak diajarin, dengerin nih kalian. Idza ja'at kal malaikatu faqul, wahai Ibrahim, nanti kalau datang malaikat kepadamu, kata Nabi Muhammad, Allahu Rabbi, bilang Allah Tuhan saya, wa Rasulullah abi, dan Rasulullah bapakku, wal Islamu dini, Islam agamaku. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Ibrahim yang sudah meninggal, sudah dikubur, Ibrahim, nanti bilang Allah Tuhanku, Rasul ayahku, Islam agamaku. Siapa yang nyontain ini? Siapa yang nyontain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar sama Umar bin Khattab. Ya Rasul, kata Umar bin Khattab cecegukan, Pak. Sedihnya luar biasa, nangis gitu. Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar? Kata Umar begini, Pak. Ya Rasulullah, ya Rasul, anakmu Ibrahim itu belum punya dosa. Umur 2 tahun udah punya dosa belum? Belum punya dosa, Pak. Belum balik, belum ihtilam juga, walam jadi alil kalam, belum bisa memahami agama, walaysa fi hajatin talqin, dan dia enggak perlu ditalkin, kata Umar bin Khattab. Enggak perlu ditalkin, kata Umar bin Khattab, karena dia enggak punya dosa. Famadza yaf'alu bin Khattab wa qad balagal hulum? Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia sudah dewasa, sudah ihtilam, sudah balik, sudah mukallaf, sudah banyak melakukan keharusan-keharusan tentang ibadah wajib itu, dan keharusan-keharusan untuk meninggalkan maksiat.
wajara alaihi waqad balagal hulum, sudah ihtilam, sudah dewasa, wajara alaihi alqalam, sudah faham agama, wala yajidu mulakkina mithlaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak bisa mendapatkan talqin yang kau berikan kepada Ibrahim. Umar bin Khattab pengen ditalqin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa, Umar bin Khattab itu udah dewasa, dosanya banyak, diajarin. Makanya ini makna apa, Pak? Mana utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi itu di sini. Nuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Liang lahat yang itu tuh diajarin kita sama siapa? Sama yang masih hidup. Fulan bin fulan, nanti kalau kamu ditanya malaikat bilang begini. Siapa yang ngajarin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Pak, wa idza bil ijabah, begitu Umar bin Khattab mengatakan demikian, kemudian turun ayat Allah yang ini sering kita baca, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini pembukaan talqinnya ada di sini. Ayat ini turun karena Umar bin Khattab khawatir pengen ditalqin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fa'alna karim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah